kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, for fellas, kira-kira kalian tahu nggak tamu spesialnya itu siapa? Kalau nggak salah nih kan, tamu ini adalah salah satu calon ketua dan wakil ketua OSIS nih periode 2026-2027. bolehlah kita sambut ya kan, kosong, Dua. Nah, seperti kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka, Perkenalkan, nama saya Alwe Alberto Geraldine Bao. Saya mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS periode 2026-2027. Dan halo Perfellas, perkenalkan nama aku Nadia Malika. Aku mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2026-2027. Wih, kali ini kita bersama dengan Bang Awe dan Kak Nadia nih, salah satu calon ketua dan wakil ketua OSIS nih. Nah, karena ingin mencalonkan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS pasti mempunyai visi misi dan program lah ya kan? Benar. Boleh dong disebutkan ke Perfellas. Jadi, visi kami dari Paslon 02 ya, menjadikan OSIS SMA Negeri 4 Medan sebagai organisasi yang visioner, kreatif, dan kolaboratif dalam mewujudkan inovasi serta prestasi siswa untuk membawa perubahan positif bagi SMA Negeri 4 Medan. Nah, kalau misalnya ada visi, pasti ada misi dong untuk mewujudkan visi tersebut. Maka dari itu, misi kami yang pertama adalah membangun OSIS SMA Negeri 4 Medan yang berintegritas dan kolaboratif melalui komunikasi terbuka, aktif, dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, kita juga mendorong partisipasi seluruh siswa melalui beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan karakter, kreativitas, dan prestasi. Selanjutnya, misi kami yang ketiga yaitu mendorong sikap toleransi dan rasa saling menghormati antar sesama warga SMA Negeri 4 Medan. Dan yang keempat ialah yang terakhir yaitu merancang program kerja yang terencana dan yang bermanfaat bagi seluruh warga SMA Negeri 4 Medan. Nah, tadi kan ada visi, misi. Nah, sekarang kita mau spill dikit tentang program kerja kami nih. Jadi, program kerja kami itu yang pertama ada Seman 4 Anniversary, ada For Podcast, dan ada Green for Life. Nah, yang keempat ada For Korea, yang kelima Seman 4 Cup, dan yang terakhir yaitu Edupa. Wih, keren banget visi misi dan prokernya. Nah, jadi gimana nih perasaan Bang Alwe dan Kak Nadia telah menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 4 Medan? Seberapa persen sih kalian yakin kalian tuh bakal kepilih? Kalau dari saya sendiri itu rasanya greget karena ini first time saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan berapa persen tuh 90% ya, saya yakin mungkin lah. Kalau dari Kak Nadia gimana? Kalau dari aku sendiri sih ya, aku juga baru pertama kali nih mencalonkan diri di organisasi dan langsung ambil jabatan tinggi. Karena sebelumnya waktu SMP aku juga pernah jadi anggota OSIS, cuman jabatannya tuh nggak yang ngambil langsung tinggi gitu. Ini memang first time-nya gitu. Jadi kalau perasaan aku sendiri sih agak lumayan tricky gitu ya. Terus juga agak ada sedikit rasa takut, tapi rasa takut itu tetap harus dilawan kan. Jadi kalau misalnya kita nggak nyoba, kita juga nggak tahu nih ke depannya gimana. Makanya aku berani ngambil langkah, yaitu ngambil jabatan wakil ketua OSIS ini di SMA. Nah, terus aku juga yakin kami bakal kepilih itu 95%. Berarti perasaan Kak Bang Alwe dan Kak Nadia nih gugup lah ya kan, sama seperti kami juga nih. Tapi keyakinan ngelakuin podcast nih. Iya, keyakinan mereka untuk kepilih ini juga lumayan tinggi ya. Jadi kepercayaan diri mereka ini juga lumayan tinggi, bagus ya. Tapi juga diacungi jempol nih. Iya. Nah, setelah visi misi bolehlah kami tanya-tanya lah ya kan. Ya boleh silakan. Boleh yang udah duluan ya. Nah, tadi kalau tidak salah saya mendengar bahwa visi salah satu kalian itu menjadikan OSIS lebih kolaboratif, visioner dan kreatif nih. Lumayan menarik juga tuh visinya. Tapi kalau misalnya visinya itu gagal karena banyaknya siswa tidak ingin mengikuti organisasi OSIS nih, gara-gara mungkin sudah join SO lain ataupun organisasi lain nih.
langkah Bang Alwi sama Kak Nadia gimana nih? Langkah awalnya. Iya. Nah, kalau dari kami itu Paslon 02 langkah awalnya itu dengan cara mengevaluasi terhadap inovasi kami apa yang salah gitu. Terus merundingkan bersama dengan anggota-anggota kami untuk jauh lebih baik lagi ke depannya. Karena setiap manusia itu kan ada kesalahan juga kan. Iya. Tapi justru dari kesalahan itu kami harus merubahnya lebih baik lagi untuk ke depannya. Nah, kalau boleh pertanyaan kedua nih. Tadi aku juga dengar proker mengenai podcast nih. Nah, podcast itu kan tentang podcast kayak gini lah ya. Iya. Terus menurut Bang Alwi sama Kak Nadia nih, bagaimana supaya tentang podcast ini kontennya itu tetap edukatif, menarik dan tetap mengajak semua warga sekolah, termasuk guru dan alumni nih. Ngomong-ngomong soal for podcast nih, kan kita duluan ya kan Ricky ya yang bikin ide for podcast itu. Jadi gimana nih Bang Alwi sama Kak Nadia bisa teridekan juga terinspirasi untuk membuat broker for podcast? Izin kakak jawab ya. Jadi sebelumnya kakak baru tahu ya sebenarnya karena baru buka juga nih YouTube Media. Kalau misalnya ada For podcast. Nah, ya tuh ada podcast juga kan ada media. Setelah itu kalau misalnya media itu kan uploadnya di akun YouTube media kan ya. Nah kalau misalnya for podcast ini rencananya bakal dipublikasikan di TikTok. Dan tadi kalau misalnya nanya gimana caranya biar tetap edukatif, pastinya orang-orang yang diundang itu nggak sembarangan gitu kan, pasti orang-orang yang menginspirasi banyak orang gitu. Nah jadi agar supaya tetap edukatif, kami bakal mengundang siswa-siswa yang berprestasi, pengalaman dari beberapa guru-guru di sini, dan pastinya alumni-alumni sukses nih yang udah tamat dan udah jadi orang sukses di luar sana dari SMA Negeri 4 Medan. Oke, gitu. Selanjutnya dalam salah satu proker kalian tadi tuh kan ada yang namanya Edupat nih, yang kan Bangka. Nah, aku tuh penasaran banget, aku tuh tertarik banget sama program kerja kalian yang Edupat itu. Soalnya kan itu tuh dia tentang bahayanya narkoba nih. Iya. Jadi aku mau penjelasannya dari kakak dan abang, gimana bisa kalian tuh terpikir untuk membuat proker itu tuh. Soalnya itu kan yang jadi membedakan dari proker-proker lain juga kan. Benar. Jadi izin ya saya menjawab ya. Jadi program Edupat itu terinspirasi dari saya sendiri karena saya itu sebenarnya duta pelajar anti narkoba di tingkat Sumatera Utara. Jadi yang saya tahu banyak sekali belakangan ini para pemuda baik SMA ataupun pelajar-pelajar yang lain itu gampang atau rentan terkena penyalahgunaan narkoba. Jadi saya itu berinspirasi mempunyai ide lah itu mau mengedukasi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 4 Medan tentang akan bahayanya narkoba, sekaligus meningkatkan kesadaran siswa-siswi SMA Negeri 4 Medan agar tidak dapat terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Oke, gitu ternyata ya. Oke, jadi dari Bang Alwi dan Kak Nadia nih tentang For Korea. Jadi tujuan utama kalian untuk menyelenggarakan For Korea itu apa dan gimana sih cara kalian membuat atau memberikan dampak positif bagi siswa SMA Negeri 4 Medan? Nah, jadi kalau misalnya For Korea ini tuh dilaksanakan setelah ujian ya, jadi tuh kayak bentuk healing gitu kan. Karena kan kita udah stres nih semingguan ujian gitu kan. Nah, terus diadakanlah si For Korea ini, dan itu tuh semacam orakel, tapi dia ada seni kreasinya juga. Jadi kita nggak cuman olahraga aja ya, karena minat siswa-siswi SMA Negeri 4 Medan ini kan banyak ya, nggak cuma olahraga, tapi ada juga dari seni kreasi. Maka dari itu kami menghadirkan si For Korea ini buat sebagai healing kita. Oke, gitu. Seru ya guys. Nah, jadi itu adalah Fellas, yaitu pertanyaan-pertanyaan kami kepada Bang Alwi dan Kak Nadia nih. Gimana kalau kita dengar dulu nih Slogan dari mereka sebelum kita ke penutupan. Jadi ini slogan kami yaitu Paslon 02 Together with number 2. Langkah nyata menuju maju. Boleh dong kita ucapin bareng-bareng.
Oke, boleh lah. Lagi ya? Gimana? Jadi gini, terus Bang Ewe bilang paslon 02 nanti kalian lanjut together with number 2. Bedanya gini, together with number 2. Langkah nyata menuju maju. Oke, together with number 2, langkah nyata menuju maju. Oke, kita ulang ya. Paslon 02 together with number 2. Langkah nyata menuju maju. Nyanyi aja udah keren banget nih. Iya, guys. Pasti dong. Oke, segitu saja For Fellas Podcast hari ini dari kami, dan kami tutup. Bye-bye. Jangan lupa pilih 02.